Bab 361/361 Su Ying, datanglah ke rumah Raja Qinglongku. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, lagi pula, aku yang berinisiatif untuk membicarakan topik ini. Cukin menambahkan sambil tersenyum, tadi kau bilang, kau ada urusan denganku. Raut wajah Su Ying sedikit berubah saat mendengar kata-kata itu, dia berdiri, memegang lengan tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan membungkuk langsung ke arah Cukin. Su Ying, apa yang kau lakukan? Cukin terkejut. Maaf, Cukin, hari itu di hutan mata jahat, aku diracuni oleh bunga raksasa dan melakukan sesuatu yang kasar padamu. Su Ying membungkuk. Cukin langsung terkejut, dia tidak menyangka bahwa Su Ying masih mengingatnya. Su Ying, tidak apa-apa. Cukin menjawab, lagi pula, kau juga mengatakan bahwa jika kau telah diracuni oleh racun hantu bunga raksasa, kau tidak dapat menahannya. Su Ying tampaknya tidak terkejut dengan pengampunan Cukin. Sebaliknya, dia bertanya, Cukin, apakah kau mempercayaiku seperti itu? Hah, Cukin terkejut sejenak, kalau tidak, apakah kamu takut aku melakukannya dengan sengaja? Su Ying tersenyum tipis. Tidak, Cukin sedikit bingung. Aku bercanda denganmu. Melihat ekspresi Cukin seperti ini, Su Ying menutup mulutnya dan tersenyum. Lelucon seperti ini, jangan lakukan lagi di masa depan. Cukin menggelengkan kepalanya sedikit. Di masa depan, aku tidak akan bisa membukanya lagi. Su Ying tiba-tiba berkata, wajahnya kecewa. Kenapa? Cukin mengerutkan kening. Dalam 2 hari, aku berencana untuk meninggalkan istana keluarga Su. Jawab Su Ying. Pergi? Kemana? Chu dan Qin terkejut, dengan beberapa kejutan yang jelas. Kamu benar, Su Ying tersenyum tipis, kamu tidak bisa menjalani hidupmu dengan mengenakan topeng, kalau tidak, itu akan berbeda dengan kematian. Karena kamu telah mengatakannya, mengapa aku tinggal di sini? Cukin, terima kasih, kata-katamu, biarkan aku mulai. Kalau begitu, Su Ying, kemana kamu akan meninggalkan istana? Tanya Cukin. Aku tidak tahu. Su Ying menggelengkan kepalanya, keluarga seharusnya tidak bisa kembali. Tidak, bukan hanya keluarga Su, tetapi seluruh istana Xingluo, sulit untuk memiliki tempat untukku, seseorang yang dibawa pergi oleh istana pangeran. Wanita, itu pasti akan mengundang orang untuk menertawakan. Ah, Cukin sedikit terkejut, apakah ini juga ditertawakan? Kau tahu, di kehidupan sebelumnya, perceraian dan pernikahan kembali semuanya normal. Namun, ini adalah benua Douro, dan pemikirannya masih sangat konservatif. Ya, mulut Su Ying sedikit berkedut, aku berencana untuk pergi ke kota kecil yang jauh dari Kekaisaran Bintang Luo, mungkin Kekaisaran Surga Do, dan menjalani sisa hidupku dengan tenang. Ketika Cukin mendengar ini, hatinya tidak hanya sedikit kehilangan, tetapi juga rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Setelah mengatakan itu, Su Ying mengeluarkan 3 tulang jiwa yang diberikan Cukin dari wadah pemandu jiwa. Cukin, kembalikan ini kepadamu. Kenapa? Cukin mengerutkan kening. Karena kamu sudah tahu bahwa aku bukan ibu Suyun Suking, dan aku tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Kamu harus mengambil kembali barang yang sangat berharga itu. Jawab Su Ying. Tidak, Cukin menggelengkan kepalanya, tidak ada alasan untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan Cukin. Kamu simpan 3 tulang jiwa ini. Selain itu, Cukin menggigit bibirnya dengan ringan, Su Ying, mengapa kamu tidak datang ke Heaven Dou Empire, pergilah padaku. Pergilah ke sana. Su Ying membuka matanya yang indah, tanpa diduga berulang kali. Ya, Cukin tersenyum ringan, jika kamu tidak menyukainya, mulai sekarang, ikuti saja aku. Benarkah? Su Ying tersenyum di sudut mulutnya, aku sangat licik, tidakkah kamu takut aku akan mengganggumu? Aku hanya bercanda. Tidak, aku tidak bercanda, kata pria itu, sulit untuk mengejar kuda. Cukin mengiyakan. Benarkah? Ekspresi Su Ying berubah. Ya, Cukin mengangguk. Baiklah, jika aku punya kesempatan, aku pasti akan pergi. Su Ying berhenti sejenak dan mengangguk. Ya, Cukin menjawab sedikit ketika dia mendengar kata-kata Su Ying yang tidak pasti. Pada akhirnya, Cukin meninggalkan kamar Su Ying dan kembali ke kamar Zhu Zuqing. Begitu Cukin kembali ke kamar, dia menutup pintu dengan rapat dan menghela napas lega, ada apa denganku? Aku sedikit bersemangat ketika Su Ying mengatakan bahwa dia bukan ibu Su Qing dan Su Yun.
Apakah aku menyukainya? Tunggu, apakah aku terjerat dengan sesuatu? Apakah ini masih aku? Karena Su Ying dan Zhu Yun tidak memiliki hubungan darah, dan harus jujur dengan Paman Su, mengapa aku harus terjerat lagi? Memikirkan hal ini, Chu Qin menunjukkan senyum jahat. Chu Qin, apa yang kamu tertawakan? Hubungan darah apa? Pada saat ini, dua suara wanita yang mencurigakan terdengar. Zhu Yun, Zhu Qing, bukankah kalian mabuk? Bagaimana bisa kalian bangun? Chu Qin terkejut dan langsung tersenyum. Adikku dan aku tidak mudah mabuk. Zhu Qing tersenyum penuh kemenangan. Kalian tidak mabuk, jadi kalian semua tidur seperti babi. Chu Qin mengerutkan kening. Petik 2. Kalian babi. Zhu Yun menjawab, jika kita tidak berpura-pura mabuk, bagaimana mungkin kalian dan ayah bisa berbicara dengan bebas? Oh, kalian berdua. Chu Qin menghela napas sedikit. Chu Qin, kemana kamu baru saja dipanggil oleh ibumu? Zhu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pergi. Ketika ditanya oleh Zhu Yun seperti ini, Chu Qin langsung mengingat semua hal tentang Su Ying, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Namun, Chu Qin tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, dan setelah mengetahuinya, dia langsung menepuk tubuh Zhu Yun. Tunggu, aku akan memberitahu kalian berdua kemana aku pergi. Sakit, dasar brengsek. Zhu Yun bersenandung pelan. Sakitnya sudah benar, yang lebih sakit masih tertinggal, kata Chu Qin, dan langsung memeluk Zhu Yun di pinggangnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan paginya, Chu Qin bangun dari tempat tidur dan melirik Zhu Yun dan Zhu Qing yang sedang berbaring di tempat tidur, mengenakan piyama, dan tidur nyenyak. Sudut mulut mereka sedikit terangkat dan berkata, jadi sepertinya dua orang itu hampir sama. Dengan itu, Chu Qin menarik selimut dan menutupinya. Chu Qin hendak berpakaian, suara Su Ying terdengar di luar pintu. Chu Qin, Zhu Qing, Zhu Yun, apakah kalian sudah bangun? Chu Qin sedikit terkejut untuk mempercepat tindakan berpakaian, dan kemudian memegang Zhu Qing dan Zhu Yun dengan erat, dan kemudian membersihkan semua pakaian yang rusak di lantai sebelum dia berjalan ke pintu. Cerit, pintu terbuka. Pada saat ini, Su Ying, mengenakan gaun lavender, memiliki piring perak di tangannya, dan 3 mangkuk sup yang sangat lembut diletakkan di atas piring perak. Chu Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka pintu? Su Ying tersenyum sambil menatap Chu Qin. Aku belum bangun tadi, kata Chu Qin sambil melirik Zhu Qing dan Zhu Yun. Setelah memastikan bahwa mereka belum memindahkan selimut, dia menghela napas lega. 3 pemalas. Su Ying tersenyum tipis, ini tonik khusus yang kubuat untukmu. Tonik khusus. Chu Qin sedikit terkejut. Wah, sup tanduk rusa. Su Ying tersenyum. Tanduk rusa. Chu Qin mengangkat alisnya. Dia tidak bisa mengetahui khasiat tanduk rusa beludru dengan lebih baik. Tapi apa artinya Su Ying menyiapkan tanduk rusa beludru khusus untuknya? Apakah kamu meremehkan dirimu sendiri? Wah, aku sangat lelah tadi malam, buatlah. Su Ying tersenyum tipis, dan menyerahkan salah satu mangkuk sup kepada Chu Qin. Karena mereka belum bangun, Chu Qin, cobalah dengan cepat, bagaimana rasanya? Ini yang aku rebus selama beberapa jam dengan api kecil. Oke, dia mengambil sup tanduk rusa, menyesapnya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Harus kukatakan bahwa semangkuk sup tanduk rusa yang dibuat Su Ying benar-benar luar biasa. Bagaimana? Su Ying tersenyum. Enak sekali. Chu Qin tersenyum dan mengangguk, Bibi, keahlianmu bagus. Su Ying tidak peduli bahwa Chu Qin masih menyebut dirinya Bibi, karena dia tahu bahwa Chu Qin takut Zhu Yun dan Zhu Qing akan mendengarnya. Ini sangat harum, sup macam apa ini? Pada saat ini, Zhu Yun dan Zhu Qing tampaknya tertarik dengan rasa gurih dari sup itu dan berdiri dengan linglung. Bibi membuatnya. Chu Qin hendak menjelaskan, tetapi dia tiba-tiba terkejut. Seperti yang diharapkan, kedua pecinta makanan ini, mengenakan piyama tipis, berdiri. Su Ying, dengan cepat memalingkan kepalanya. Bu, ada apa denganmu? Zhu Qing bertanya dengan heran. Hei, Zhu Qing, pakaianmu. Zhu Yun berteriak kaget. Zhu Qing segera terbangun. Setelah melihat tubuhnya, dia buru-buru menutupi bagian-bagian penting, bersembunyi di belakang Chu Qin, dan kemudian berteriak, kakak, kamu juga. Ah! Zhu Yun berteriak lebih keras, lalu berlari ke tempat tidur dan bersembunyi di selimut. Apa yang kamu malu? Melihat Zhu Yun dan Zhu Qing seperti ini,
Su Ying tidak malu lagi, dan tersenyum acuh tak acuh. Di sini, Chukin dan aku, siapa yang kamu takut lihat? Tidak, tidak, putriku sudah dewasa. Ibu, cepat keluar, Zhu King berteriak, bersembunyi di belakang Chukin. Oke, Su Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu Chukin, kamu ingat untuk menghabiskan supnya, aku akan pergi. Bagus, Chukin mengangguk. Setelah Su Ying pergi, Chukin buru-buru menutup pintu. Oke, bibi sudah pergi. Zhu King dan Zhu Zuyun sama-sama menghela napas lega. Kemudian Zhu Zuyun bangkit dari selimut lagi, dan masih datang ke sisi Chukin tanpa pakaian, dan mengambil semangkuk sup tanduk rusa. Ketika Zhu King melihat adiknya melakukan hal ini, dia pun mengambil semangkuk sup tanduk rusa dan meminumnya dengan tidak hati-hati. Zuyun, kalian berdua belum berpakaian. Chukin tersenyum tipis. Apa yang kau takutkan? Zhu Zuyun tersenyum penuh kemenangan. Di depanmu, kami tidak akan malu. Ya, Zhu King mengikuti. Lagi pula, aku tidak ingin memakai pakaian di hari yang panas seperti ini. Aku sudah melayanimu. Chukin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memasukkan baut pintu. Chukin. Pada saat ini, Chukin terbangun oleh ketukan di pintu dan suara kasar. Itu adalah ayah Zhu King, Zhu Zentian yang sedang berbicara. Zhu King dan Zhu Zuyun langsung terkejut dan buru-buru bersembunyi di selimut lagi. Chukin juga terkejut. Mereka minum sup tanduk rusa, membuka pintu, dan menutup pintu lagi, melihat Zhu Zentian tersenyum dan berkata, Paman Zhu, ada apa? Sejak percakapan dengan Su Ying kemarin, Chukin telah mengubah pendapatnya tentang Zhu Zentian di depannya. Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi. Namun, Zhu Zentian mengubah senyum hipinya ke Chukin dan berkata dengan panik. Jangan khawatir, bicaralah perlahan, ada apa? Ekspresi Chukin berubah, dan dia memberi isyarat kepada Zhu Zentian untuk tenang. Tidak bisa tenang, Zhu Zentian tersentak dan mendesah. Apa-apaan ini? Alis Chukin mengerut. Baiklah, pergilah ke istana dan tanyakan pada Kaisar. Zhu Zentian menjawab. Baiklah, melihat penampilan Zhu Zentian, detak jantung Chukin mulai bertambah cepat. Paman Zhu, ketika Zhu King dan Zhu Yun bangun, beritahu mereka, aku kembali ke istana dulu. Baiklah, bagus. Zhu Zentian mengangguk. Tunggu, Chu dan Qin berjalan setengah jalan, kembali ke kamar, memerintahkan Zhu King dan keduanya untuk berpakaian, dan menyuruh mereka kembali ke istana terlebih dahulu sebelum bergegas keluar dari kamar. Setelah itu, Chu Qin membuka 8 sayapnya dan menempelkan tulang jiwa, dan bergegas menuju istana Xingluo tanpa henti, dan segera melesat ke aula tempat Zhu Yundi berada. Tuan Wang Jue, Anda dapat dianggap muncul. Li Hulah yang menunggu di luar aula. Dia melihat Chu Qin seolah-olah dia telah memegang sedotan. Kenapa kamu berkata begitu? Apa yang terjadi? Kata Chu Qin, bergegas ke aula. Chu Qin. Begitu dia melihat Chu Qin, Zhu Yundi berlari dengan gembira. Melihat Zhu Yundi aman, Chu Qin akhirnya menghela napas lega. Dia pikir Yundi ada yang salah. Yunti, Paman Zhu mengatakan ada yang salah, tetapi dia menolak untuk mengatakannya, dan Li Hu tidak tahu mengapa, ada apa. Chu Qin bertanya dengan tenang. Mereka terlalu khawatir, itu sebenarnya bukan masalah besar. Zhu Yundi tersenyum tipis, itu tadi malam ketika saya menerima laporan mendesak. Kota tepi laut itu diduduki oleh sekelompok bandit dari laut. Aku sudah mengalokasikan 200.000 bintang. Prajurit Luo, pergilah untuk memadamkan pemberontakan. Seorang gangster dari laut. Chu Qin mengangkat alisnya, siapa dia? Aku tidak tahu. Zhu Yundi menggelengkan kepalanya, aku sudah mengirim mata-mata ke sana. Apa kau butuh itu? Biar aku yang membantu. Tanya Chu Qin. Tidak perlu. Zhu Yundi tersenyum lembut, kau bekerja keras setiap malam, sekelompok gangster, jangan khawatirkan dirimu. Chu Qin menunjukkan senyum hangat dan memeluk pinggang Zhu Yundi dengan lembut, kalau begitu kau juga harus memperhatikan istirahat. Jangan bekerja terlalu keras. Jika kau lelah, aku akan merasa sakit hati. Zhu Yundi bersandar di dada Chu Qin sambil tersenyum manis. Jika ada yang membutuhkanku, aku harus mengatakannya. Kata Chu Qin Rou. Baiklah, aku akan melakukannya. Zhu Yundi mengangguk. Pada saat yang sama, kota tepi laut. Pada saat ini, tempat ini telah ditempati oleh banyak orang yang ditutupi jubah hitam. Kelompok orang ini adalah staf Anbu dari Sekte Roh Kudus. Orang yang dipimpin adalah Tuan Muda Jing. Tuan Muda,
seluruh orang kota tepi laut telah kami tangkap. Kata seorang berjubah hitam yang jatuh di samping Tuan Muda Jing. Tidak ada yang terbunuh. Tuan Muda Jing bertanya. Tidak, tidak seorang pun. Jawab si jubah hitam. Baiklah, itu bagus. Tuan Muda Jing mengangguk. Selain itu, ini peta benua ini. Tampaknya sangat besar. Menurut perkiraan awal, ukurannya 2 kali lipat dari kekaisaran matahari bulan kita. Si jubah hitam kemudian mengeluarkan peta dan berkata, apa? 2 kali lipat dari benua matahari bulan. Tuan Muda Jing terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera mengambil peta, membukanya, dan bergumam, benua Do Luo. Ya, itu adalah benua Do Luo. Si jubah hitam mengangguk, benua Do Luo terbagi menjadi 2 kekaisaran dan beberapa kerajaan. Dan kota tepi laut yang kita tempati sekarang adalah salah satu kota kekaisaran bintang Luo. Maksudmu, di belakang kota tepi laut, ada sebuah kekaisaran. Tuan Muda Jing tiba-tiba bertanya dengan heran. Ya, si jubah hitam mengangguk. Itu tidak akan berhasil, kita harus mundur. Tuan Muda Jing memadatkan matanya yang indah, jika tidak, akan ada masalah terus-menerus. Ya, Tuan Muda, sinyal naga laut dikirim dari dalam benua Do Luo. Jika kita ingin merebut kembali naga laut, kita harus memasuki bagian dalam. Si jubah hitam berkata, yang penting Hailong, atau takdir. Tuan Muda Jing mengerutkan kening, ada kekaisaran di belakangnya. Bisakah kita melawan mereka? Lalu, apakah kamu perlu meminta instruksi dari pemimpin? Si jubah hitam bertanya. Tidak, dia belum menemukan benua Douro ini, jadi dia segera mengungsi. Kalau tidak, dia pasti akan memicu badai berdarah di benua ini. Tuan Muda Jing mengangguk. Baiklah, Tuan Muda, saya akan memerintahkan semua anggota Anbu untuk mengungsi dari kota tepi laut. Si jubah hitam memberi perintah. Tidak seorang pun diizinkan mengungsi. Pada saat ini, suara wanita yang agung terdengar, diikuti oleh sosok yang sangat cantik, yang jatuh dari langit dan mendarat di samping Tuan Muda Jing dan si jubah hitam. Menteri Kegelapan, Lao Guyu, lihat pemimpinnya. Pria berjubah hitam itu segera membungkuk dan membungkuk. Tidak diragukan lagi bahwa wanita ini adalah pemimpin Roh Kudus, Long Huang. Bagaimana kamu bisa datang? Tuan Muda Jing menatap naga Phoenix, sedikit terkejut. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan menyembunyikannya dariku? Ada benua yang begitu besar di luar benua matahari bulan. Long Phoenix bertanya dengan dingin. Jadi apa? Benua ini, aku menemukannya. Aku akan memberitahumu jika aku ingin memberitahumu. Tuan Muda Jing tidak mau kalah. Naga Phoenix berkata dengan dingin, Jinger, apakah kau tahu betapa pentingnya naga laut? Menurut sinyal yang dikirim oleh Helena, naga laut menemukan kristal bawah laut yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat pemandu jiwa. Itulah yang sedang kita lakukan, perlu. Jadi apa? Apa urusanku? Tuan Muda Jing menjawab, kau tidak melakukan pembunuhan di mana-mana dengan pemandu jiwa itu. Aku hanya keluar untuk menemukan jejak Lord Demon Sovereign. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu, Kaisar Iblis sudah mati? Mata Long Phoenix menyipit. Apa? Kaisar Iblis, sudah mati. Kata Guyu dengan heran. Tidak mungkin, Tuan Raja Iblis, bagaimana mungkin dia mati? Tuan Muda Jing bertanya dengan heran, Tuan Raja Iblis, tapi keberadaannya tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyebutnya tidak terkalahkan. Naga Phoenix mencibir acuh tak acuh, lagi pula, jika tebakanku tidak salah, orang yang membunuh Kaisar Iblis dan orang yang mengambil naga laut adalah satu kelompok. Bagaimana kamu tahu? Tuan Muda Jing terkejut. Tuan Muda, naga laut dikawal oleh tetua kiamat dan tetua kalajengking, dan ada lebih dari 1000 elit Roh Kudus. Aku khawatir tidak banyak orang yang ingin menghancurkan mereka di laut, dan kelompok orang itu dapat membunuh Tuan Kaisar Iblis. Kebetulan, Guyu menjawab, Jinger, Tuan Raja Iblis, membesarkanmu sejak kecil, dan memberimu kekuatan penuh Anbu. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendamnya? Long Huang bertanya, bagaimana mungkin? Tuan Muda Jing berkata dengan ekspresi marah, baiklah, aku harus menemukan bajingan-bajingan ini dan menggunakan tubuh mereka untuk memberi penghormatan kepada penguasa iblis. Namun, aku masih memiliki anggota Anbu, dan aku tidak akan pernah membantumu membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Jangan pikir aku tidak tahu, kau tidak akan membiarkan benua ini pergi. Long Huang tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Guyu,
di mana sinyal naga laut? Tuan Muda Jing menoleh ke Gu Yu dan bertanya. Menurut peta, kemungkinan besar berada di ibu kota Kaisar Bintang Luo dari Kekaisaran Bintang Luo. Gu Yu menjawab, ibu kota Kaisar. Tuan Muda Jing mengerutkan kening. Oke, Gu Yu, kumpulkan semua elit di atas Anbu Sol Sage, datanglah ke pertemuanku, kita cari cara, langsung pergi ke ibu kota Kekaisaran, dan bunuh sekelompok orang ini. Kata Tuan Muda Jing, Tuan Muda, meskipun kita memiliki 8 orang bergelar Dou Luo di Anbu. Tetapi jika sekelompok orang ini dapat mengalahkan Kaisar Iblis, bisakah kita melakukannya? Setelah itu, Gu Yu mengarahkan pandangannya pada Dragon Phoenix. Apakah kau ingin membantu, pemimpin? Tidak perlu, tanyakan dulu situasinya. Tuan Muda Jing menjawab dengan sederhana, lagi pula, aku percaya bahwa Lord Demon Sovereign tidak terkalahkan. Dia harus dibunuh oleh kelompok bajingan ini. Ya, Gu Yu mengangguk, hati-hati, jangan kalahkan kekuatan rahasiamu, itu juga akan menjadi pukulan fatal bagi kultus roh kudus kita. Long Phoenix mengambil teh di tangannya dan tersenyum lembut. Kau harus berhati-hati dengan kekuatanmu. Tuan Muda Jing berkata dengan mata tajam. 7 hari kemudian, di istana Xingluo, Zhu Yundi melihat batang besi logam tebal dan tebal di tangannya, dan bertanya kepada Chukin dengan beberapa keraguan, Chukin, tongkat ini adalah alat pembimbing jiwa. Jangan melihatnya, kelihatannya jelek, tapi ini tidak biasa. Chukin mengangguk dengan tenang, Yunti, cobalah masukkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Oke, Zhu Yundi mengangguk pelan, dan segera menyuntikkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalam batang besi itu. Pada saat kekuatan jiwa Zhu Yundi dituangkan ke dalam batang besi itu, batang besi yang awalnya hitam itu berubah menjadi sedikit kecemerlangan kemasan yang menyilaukan, dan segera kecemerlangan ini meresap ke seluruh batang besi itu, membuatnya tampak seperti diwarnai. Secara umum, itu berubah menjadi warna emas yang cemerlang. Tongkat hitam itu telah berubah menjadi tongkat emas, kata Zhu Yundi dengan mata yang cerah. Chukin tersenyum acuh tak acuh, mengambil tongkat besi emas itu dari tangan Zhu Yundi, dan segera pikirannya bergerak, dan tongkat besi emas di tangan Chukin keluar. Tongkat besi itu dengan cepat terbang di aula, dan dapat dilihat bahwa Chukin tidak memiliki gerakan apapun yang aku manipulasi. Setelah beberapa putaran dengan kecepatan tinggi, tongkat besi itu kembali ke tangan Chukin. Tongkat ini disebut pemburu jiwa. Chukin menjelaskan sambil tersenyum, itu adalah pemandu jiwa 7 tingkat. Itu hanya perlu menyuntikkan kekuatan jiwa untuk menyerang lawan dengan bebas. Alat pemandu jiwa tingkat 7. Seperti yang kau katakan, ada kekuatan tingkat bijak jiwa di batang besi tebal ini. Tanya Zhu Yundi. Ya, Chukin mengangguk, ini adalah alat pemandu jiwa tingkat 7 terakhir yang kubuat, Yundi, akan kuberikan padamu. Dengan kelincahan kucing hantu milikmu, pengejaran ini sepadan. Tongkat jiwa, kekuatan pasti akan meningkat pesat. Baiklah, kalau begitu aku tidak diterima. Zhu Yundi tersenyum manis, tapi kenapa kau mengatakan yang terakhir? Karena aku menemukan bahwa teknologiku sudah mampu membuat alat pemandu jiwa tingkat 9, itulah yang kubutuhkan. Pada saat yang sama, naga laut sebenarnya memiliki bahan berharga yang dapat membuat 20 alat pemandu jiwa tingkat 9, jadi tidak peduli apa, aku juga ingin mencobanya. Jawab Chukin. Petik 2. Alat pemandu jiwa tingkat 9, batang besi yang mengandung kekuatan gelar Dou Luo. Zhu Yundi mengerutkan kening. Bodoh, kenapa alat pemandu jiwa harus seperti batang besi? Chukin balas tersenyum. Lalu berapa banyak yang akan kamu buat? Aku ingin memesan 1. Zhu Yundi berkata dengan tergesa-gesa. Chukin tidak dapat menahan diri untuk tidak menjentikkan dahi Zhu Yundi yang beraroma dupa. Yang terakhir benar-benar naif. Dia berpikir bahwa pembuatan perangkat pemandu jiwa 100% berhasil. Mengapa mempermainkanku? Zhu Yundi sedikit cemberut dengan bibir merah ceri. Apakah kamu tahu, berapa banyak bahan yang aku habiskan untuk membuat pemandu jiwa tingkat ke-7 ini? Chukin berkata tanpa nada yang baik, 1 set lengkap 10 set bahan tingkat ke-7. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan pemandu jiwa tingkat ke-7 adalah 10/1 bagian. Bagaimana dengan perangkat pemandu jiwa tingkat ke-9? Zhu Yundi bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu, di antara 20 set materi, jika 1 berhasil, kita mendapatkannya. Jawab Chukin. Ya, dengan panduan jiwa tingkat 7 ini di tanganku, aku ingin menjual 50 juta koin jiwa emas di benua Douro.
Seharusnya mudah, terutama bagi para master jiwa tambahan. Zhu Yundi mengangguk. Jika itu adalah perangkat panduan jiwa tingkat 9, perkirakan 1 miliar koin jiwa emas. Aku tidak akan menjualnya dengan harga mahal. Chukin menjawab, panduan jiwa adalah harta yang tak ternilai, dan bahan-bahannya bahkan lebih langka. Saat ini aku hanya punya 4 buah, 1 untukmu, dan 3 lainnya untuk Rongrong. Ayah Lingling dan Rongrong, Paman Ning Fengxi. Ya, Zhu Yundi mengangguk. Yunti, jika aku ingin membuat perangkat pemandu jiwa level 9, aku juga butuh bahan yang disebut perak imersi laut dalam, apakah kamu punya ini? Tanya Chukin. Chukin teringat sesuatu seperti perak tenggelam laut dalam di benua Douro. Awalnya ada di sana, tetapi beberapa waktu lalu, semuanya digunakan untuk membuat senjata. Zhu Yundi tersenyum malu. Gadis yang hilang, kata Chukin lembut, ringan. Namun, Chukin, dalam beberapa hari terakhir, rumah lelang terbesar di ibu kota Kaisar Xingluo akan mengadakan lelang besar. Kurasa seharusnya ada perak imersi laut dalam di sana, atau haruskah aku mengambilnya? Tanya Zhu Yundi. Apakah itu lelang? Chukin tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu jangan ganggu kamu, aku akan pergi sendiri. Saat ini, aku merasa bosan di istana, jadi aku harus keluar untuk bersantai. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberimu uang? Tanya Zhu Yundi. Tidak perlu, jawab Chukin. Aku, Chukin, bukanlah orang yang makan makanan lunak. Jangan khawatir, aku masih punya puluhan juta di sakuku. Baiklah, Zhu Yundi mengangguk. Di mana rumah lelang itu? Tanya Chukin. Itu di kaki gunung mata jahat. Zhu Yundi berhenti sejenak dan menjawab, Chukin, atau kalau tidak, aku akan memberimu beberapa koin jiwa emas. Sama seperti aku membeli pemandu jiwamu. Tidak perlu. Chukin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yudi, membangun kerajaan tidaklah mudah. Kamu perlu menghabiskan uang di mana-mana. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Chukin, kamu terlalu baik, kata Zhu Yundi dengan cahaya di matanya yang indah. Di paruh pertama kehidupan Zhu Yundi, dia memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia pertama kali mengalami pelatihan seperti neraka dari keluarga Zhu, kemudian bergabung dengan istana dan ditinggalkan oleh Dai Junsan sampai dia bertemu Chu dan Qin, semuanya berubah. Zhu Yundi bersumpah bahwa dalam kehidupan ini dan dunia ini, dia tidak akan pernah mengecewakan Chu dan Qin. Chu Qin dengan cepat berjalan keluar dari istana Xingluo, berencana untuk pergi ke rumah lelang sendirian, tetapi pada saat ini, suara wanita yang dikenalnya menghentikannya. Chu Qin, apa yang akan kamu lakukan? Chu Qin berbalik dan melihat bahwa pria itu bukan orang lain, tetapi Bai Xiu-Xiu dalam gaun putih. Xiu-Xiu, kamu tidak berada di harem, mengapa kamu ada di sini? Chu Qin tersenyum lembut. Kakak Sue dan yang lainnya telah berlatih dan berdiskusi, jangan ajak aku bermain, aku bosan. Bai Xiu-Xiu bergumam sedikit. Tidak heran, Chu Qin tersenyum lembut, Xiu-Xiu, kamu adalah basis kultivasi dari binatang buas berusia 100.000 tahun. Tidak ada Suir dan yang lainnya yang menjadi lawanmu. Bagaimana aku bisa bermain denganmu? Mereka tidak mengajakku bermain, kalau begitu Chu Qin, kau saja yang mengajakku bermain. Kata Bai Xiu-Xiu sambil memegang tangan Chu Qin. Baiklah, Chu Qin mengangguk, kebetulan aku akan pergi ke rumah lelang. Kekaisaran Bintang Luo, dan aku akan mengajakmu keluar untuk bersantai, tetapi aku butuh Suster Qinglong untuk melindungimu. Saudari Qinglong, Bai Xiu-Xiu bertanya dengan ragu. Chu Qin tersenyum tipis, dan melihat cahaya biru jatuh di sampingnya, dan bayangan montok dan indah jatuh di sana, itu adalah Raja Naga bermata biru. Qinglong, tolong tutupi napas Xiu-Xiu, jangan biarkan orang mengetahui identitas binatang jiwanya. Kata Chu Qin ke arah Qinglong. Baiklah, Qinglong mengangguk, saudari Xiu-Xiu, kalau begitu kau harus tetap berada dalam jarak 3 langkah dariku dan kau tidak boleh pergi. Baiklah, Bai Xiu-Xiu mengangguk patuh. Di sisi lain, gerbang ibu kota Xingluo. Seorang pria dan wanita, mengenakan topeng, berjalan memasuki ibu kota kekaisaran. Keduanya tinggi dan tegap, tetapi mereka berdua memakai topeng dan tidak dapat melihat wajah asli mereka. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa sosok pria itu sangat bersemangat, sementara sosok wanita itu bahkan lebih panas, indah, dan seksi. Berhenti, tolong lepaskan topengnya. Melihat dua kostum unik itu, seorang pemimpin pengawal kekaisaran Bintang Luo mencegat mereka. Berani,
Pria itu langsung berteriak ketika mendengar kata-kata itu. Di kaki kaisar, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, para pengawal kekaisaran bintang Luo mencabut pedang mereka satu persatu, menunjuk ke seorang pria dan seorang wanita, dan pemimpin pengawal itu bertanya dengan dingin. Pejalan kaki yang lewat di sekitar juga terkejut, satu persatu berhenti, dan mengarahkan pandangan mereka pada seorang pria dan seorang wanita. Maaf, dia adalah saudaraku, dia sedikit bingung. Wanita itu buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan militer, kita semua orang baik, mari kita pilih. Suara itu jatuh, dan wanita itu melepaskan topeng di wajahnya. Hal pertama yang berserakan adalah kepalanya yang penuh dengan sutra hitam, yang sangat lentur dan halus. Dan ketika sutra hitam itu jatuh, semua orang yang hadir, baik pria maupun wanita, tercengang. Orang di hadapanku seperti seorang wanita yang berjalan keluar dari lukisan, fitur wajahnya bisa disebut yang terbaik. Tidak peduli itu pangkal hidung, mata, kecantikan, dan bibir, semuanya adalah kecantikan yang pas. 1 poin lebih berarti lebih, dan 1 poin lebih berarti kurang. Secara khusus, matanya menunjukkan sensasi ungu yang kabur, yang tampak sangat menakjubkan. Baik itu pria maupun wanita, dia didesa oleh wanita yang begitu mengejutkan. Pria itu juga dipaksa untuk melepas topengnya, tetapi tidak ada yang luar biasa tentang dirinya, dia biasa-biasa saja, dan ada bekas luka sepanjang 1 inci di antara alis dan matanya. Namun, wajah lelaki itu sangat pucat, dan dia tampak sedikit tidak senang. Siapa namamu? Tanya pemimpin pengawal itu dengan rasa ingin tahu. Nama saya Lan Jinger, jawab wanita itu. Tuan Muda Jing, kami semua orang baik. Wanita itu menambahkan, bolehkah kami masuk? Saya sangat cantik, tidak heran Anda harus memakai topeng. Komandan penjaga berkata sambil tersenyum, ini benar-benar bukan penjahat yang dicari. Masuklah, kota kekaisaran bintang Luo, selamat datang. Xie Junyai, kata wanita itu, dan menuntun pria seperti kayu itu melewati gerbang kota dengan cepat. Begitulah, mata semua orang masih tertuju pada tubuh wanita itu, sedikit tidak bergerak. Tuan Muda Jing, mengapa Anda bersikap begitu sopan padanya, seorang manusia biasa? Pria kayu itu bertanya sambil berjalan melewati gerbang kota. Guyu, kami di sini untuk menyelidiki keberadaan naga laut dan binatang buas yang membunuh Tuan Kaisar Iblis. Itu bukan hal yang baik, jawab Lan Jinger. Tidak diragukan lagi bahwa kedua orang ini adalah Komandan Anbu Gereja Roh Kudus, Wakil Komandan Tuan Muda Jing, Lan Jinger, dan Guyu. Ya, Tuan Muda, jawab Guyu. Apakah keenam tetua lainnya sudah memasuki ibu kota Kaisar Bintang Luo? Kemudian bertanya, seharusnya semuanya sudah masuk. Guyu mengangguk. Bagus sekali. Lan Jinger mengangguk. Tuan Muda, di mana kita bisa menemukannya? Sinyal naga laut sangat kuat, tetapi hanya ditampilkan di kota ini, tidak ada lokasi yang spesifik. Jawab Guyu. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar, lelang terkuat dalam sejarah akan diadakan di Balai Lelang Kekaisaran. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Lelang itu hanya ada dalam pikiran Anda, tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan. Potong, orang-orang dari benua Douro memiliki nada yang gila. Guyu berkata dengan nada menghina ketika mendengar kata-kata ini, rumah lelang kecil, berani meneriakkan kata-kata seperti itu. Tunggu, Guyu, menurutmu apa itu? Pada saat ini, Lan Jinger menunjuk ke pelayan kecil yang sedang berteriak. Apa, Tuan Muda? Guyu sedikit terkejut, lalu dia mengalihkan pandangannya ke gambar raksasa di tangan pemuda itu Shen Yin Laut Dalam. Bagaimana mungkin? Pupil mata Guyu mengecil, sedikit terkejut. Kekaisaran matahari bulan berbeda dari benua Douro. Meskipun Shen Yin Laut Dalam berharga di benua Douro, itu tidak dianggap yang teratas. Kekaisaran matahari bulan berbeda. Perak celup laut dalam di kekaisaran matahari bulan seperti tulang jiwa, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tulang jiwa 100.000 tahun sama berharganya. Karena saat ini, beberapa perangkat pemandu jiwa yang kuat dari kekaisaran matahari bulan semuanya membutuhkan penguatan perak celup laut dalam. Mari kita lihat. Setelah Lan Jinger berbicara, dia berjalan ke arah pemuda itu. Permisi, apakah benar rumah lelang Anda memiliki perak hasil pencelupan laut dalam? Lan Jinger bertanya. Melihat Lan Jinger cantik dan anggun, berpakaian sangat anggun, dia langsung tersenyum dan berkata dengan gembira, tentu saja benar. Selain itu,
Perak hasil pencelupan laut dalam yang kita lelang kali ini langka di dunia, beratnya mencapai 20 ton penuh. 20 ton? Mari kita bicara liar. Gu Yu mencibir. Hah, pemuda itu berkata dengan percaya diri, rumah lelang kekaisaran kami, yang didukung oleh para adipati digital kekaisaran bintang Luo, juga disertifikasi oleh keluarga kerajaan. Sama sekali tidak ada partisipasi, tidak ada penipuan. Selama Anda punya uang, kami ada di sini. Tidak ada yang tidak dapat Anda beli di rumah lelang kekaisaran. Adik, Jinger, apa yang harus saya lakukan? Gu Yu bertanya. Pergi ke balai lelang, tidak peduli apa, aku harus mengambil 20 ton perak yang tenggelam di laut dalam ini. Dengan cara ini, Demon Sovereign nomor 7 milikku seharusnya dapat berhasil dibangun. Lan Jinger berkata dengan sangat gembira. Pada saat yang sama, balai lelang kekaisaran. Tuan, gulma beracun, tulang jiwa, dan pemandu jiwa Anda telah diidentifikasi dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan lelang. Juga, karena harganya terlalu mahal, balai lelang ini akan membantu Anda ikut serta dalam antrean lelang. Pria parubaya dengan kacamata berbingkai berkata kepada Chukin. Bagus, Chukin mengangguk. Itu benar, Chukin datang ke pelelangan. Faktanya, dia berbohong kepada Zhu Yundi. Di mana dia memiliki puluhan juta koin jiwa emas. Ketika Sekte Jiuxin Begonia membutuhkan dana, Chu dan Qin hanya bisa meminta bantuan Ning Feng. Namun, Chu Qin benar-benar tidak ingin menggunakan uang wanitanya, dia lebih suka melelangnya. Untungnya, tulang-tulang jiwa ini adalah beberapa tulang jiwa yang tidak berguna selama 1 abad dan 1000 tahun, dan gulma beracun bahkan lebih tidak diperlukan bagi Chu dan Qin. Adapun pemandu jiwa, mereka bahkan lebih trendy, mereka adalah produk cacat dari penyempurnaannya. Meski begitu, benda-benda ini juga bernilai puluhan ribu dolar di mata orang lain. Tuan, ini tiket lelang untuk Anda dan kedua wanita itu. Baris kedua di area depan lapangan tengah, silakan ambil. Segera, pria parubaya itu mengeluarkan 3 kartu emas lagi dan menyerahkannya kepada Chukin. Oke, Ryuji, Xiu, ayo pergi. Chukin mengambil kartu itu, membawa Qinglong dan Bai Xiu, dan berjalan ke rumah lelang. Dapat dilihat bahwa rumah lelang kekaisaran bukanlah kemewahan dan dominasi biasa. Di daerah dekat istana Xingluo ini, rumah lelang ini memiliki aula yang dapat menampung ribuan orang. Pada saat yang sama, semua kursi terbuat dari kulit, tanahnya dilapisi dengan jenis batu giok khusus, dan kubahnya ditutupi dengan berbagai liontin emas dan perak. Suasana mewahnya tidak kalah dengan rumah Raja Qinglong dari dinasti Chu dan Qin. Dan istana Xingluo. Hal yang paling mengejutkan adalah saat itu adalah hari musim panas yang terik, dan beberapa master jiwa dengan atribut es benar-benar mendinginkan aula, memberi orang perasaan yang sangat sejuk. Wow, Chukin, sangat ramai di sini. Begitu dia masuk ke sini, Bai Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, Qinglong mengangguk dan mengikuti. Memang, setelah tinggal di tempat yang tenang untuk waktu yang lama, rasanya sangat nyaman di sini. Chu dan Qin merasakan hal yang sama, pergilah, Xiu, Qinglong, mari kita cari tempat duduk dulu. Chu Qin dan yang lainnya hendak bergerak ketika mereka mendengar suara kasar dan agung di belakang mereka, berhenti, kalian tidak diizinkan masuk tanpa tiket masuk. Chu Qin dan Bai Xiu mendengar kata-kata itu dan melihat ke belakang mereka dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita, yang dihentikan oleh penjaga keamanan rumah lelang. Wow! Orang itu sangat cantik, seru Bai Xiu. Mata Chu Qin juga berbinar, wanita di depannya terlalu cantik, warna merah muda samar dan bunga aster dioleskan di wajah negara dan aroma surgawi, jadi itu tepat. Dapat dikatakan bahwa penampilannya tidak kalah dengan Xiao Wu, Qian Renshui, Gu Yuena, Bibi Dong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, sosok wanita itu begitu panas, terutama dadanya, begitu bulat dan lurus. Orang tidak dapat menahan perasaan seperti tangan. Ada wanita cantik seperti itu di benua Douro. Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya. Chu Qin tidak tertarik pada penggemar vulgar biasa, dan beberapa pejalan kaki yang sedikit tampan tidak akan tergoda, tetapi wanita di depannya terlalu cantik. Jika ini adalah anime, posisi pahlawan wanita pada dasarnya terkunci. Chu Qin punya firasat bahwa orang ini pasti bukan orang biasa. Sebenarnya, dia bukan orang biasa, melainkan Tuan Muda Lan Jinger dan Gu Yu dari Sekte Roh Kudus. Namun, penjaga rumah lelang tidak berpikir demikian,
dan tidak mengetahui identitas wanita itu. Pria tua berambut abu-abu yang tenang ini mencegat Lan Jinger dan Gu Yu dengan sederhana, tanpa sedikit pun rasa sayang. Lancang, dengan kamu menjadi pelayan kecil, berani menghentikan anak mudaku. Gu Yu hendak berteriak pada lelaki tuali. Namun, sebelum suara Gu Yu jatuh, dia disela oleh Lan Jinger. Baiklah, kami di sini untuk melelang perak celup laut dalam, bolehkah kami masuk? Mendengar kata-kata Shen Hai Shen Yin, ekspresi Chukin semakin mengembun, wanita ini ternyata memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Tetapi saya melihat lelaki tua itu tersenyum menghina, lucu. Tiket masuk rumah lelang hanya perlu menunjukkan 100.000 koin jiwa emas. Kalian berdua, kalian bahkan tidak memiliki 100.000 koin jiwa emas, dan kalian ingin melelang perak yang tenggelam di laut dalam. Dua anak bau, cepatlah pulang. Jangan sampai ibu dan ayah khawatir. Lan Jinger dan alisnya tiba-tiba menyatu, dan Gu Yu berkata. Dengan marah, saya melihat kalian mencari perkelahian. Saya tidak pernah berani membuat masalah di rumah lelang, Wu Hun merasuki. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, kakinya berwarna putih, 2 kuning, 3 ungu dan 1 hitam, 7 cincin roh menyala, dan dia adalah seorang bijak jiwa. Chukin, mereka berdua akan dipukuli, bantu mereka. Bai Xiu Xiu berkata, Xiu Xiu, kenapa? Chukin tersenyum tipis. Hehe, aku tidak tahu. Aku hanya berpikir saudari ini terlalu cantik. Bai Xiu Xiu menjawab. Chukin tersenyum ringan. Lian Xiangqiu, tetapi gayanya konsisten. Namun, Chukin hendak berjalan ke arah Lan Jinger dan yang lainnya, hanya untuk melihat suara lain yang jelas terdengar, berhenti. Chukin dan Lan Jinger, Gu Yu, dan bahkan lelaki tua itu terkejut. Mereka mengikuti suara itu dan melihat dua pria muda, satu gemuk dan satu kurus, pria muda yang tampak biasa saja, tetapi luar biasa lancang, perlahan berjalan menjauh. Ayo, mereka mengatakan mereka sombong karena ada 2 rantai emas besar yang tergantung di leher mereka, dan hal yang sama berlaku di lengan mereka. Setiap cincin dari batu permata yang berkilauan, dan bahkan cuping telinga mereka, memiliki anting-anting emas murni. Hei, siapa 2 orang ini? Para penonton sedikit terkejut melihat cara mereka berpakaian. Kamu tidak mengenal kedua orang ini. Kaisar Bintang Luo, seorang anak keras kepala yang terkenal, pria gemuk itu adalah Wei Dabao, putra adipati kekaisaran Wei Qintian, pria kurus itu adalah Long Xiaotian, 10 keluarga terbesar di kekaisaran, bos muda dari keluarga Long. Petik 2. Latar belakang seperti itu. Tuan Wei, Tuan Long. Melihat kedua pria itu, orang bijak jiwa tua itu, dia sangat hormat. Pedang suci, kamu adalah seorang bijak jiwa, mengapa kamu tidak bisa bergaul dengan 2 orang muda? Wei Dabao mencibir ke arah orang bijak jiwa. Tuan Wei, kita juga diperintahkan untuk bertindak. Sudut mulut orang suci jiwa pedang ilahi berkedut, kedua orang ini tidak memiliki tiket masuk, dan mereka benar-benar tidak dapat masuk, jika tidak, aku akan dimarahi oleh Duke. Takut kentut, Wei Dabao menjawab, jangan khawatir, aku di sini, aku tidak akan memarahimu, biarkan saja. Ya, orang suci jiwa Sendao menjawab dengan hormat. Hah, kedua anak keras kepala ini berada dalam ketidakadilan. Hahaha, itu karena ketidakadilan, kebanyakan dari mereka jatuh cinta pada gadis itu. Jujur saja, gadis ini sangat cantik. Benar saja, Wei Dabao mengalihkan pandangannya ke Lan Jinger, dan tersenyum kecut, gadis yang cantik, apakah kamu tega menghentikan pisau ajaib itu? Terima kasih, Tuan Wei, atas bantuanmu. Lan Jinger tersenyum dan tersenyum ke arah Wei Dabao, sama-sama. Pergilah, adik perempuan, masuklah bersama kakakmu, tidak ada yang berani menghentikanmu. Wei Dabao tersenyum, dan meletakkan tangan babi asin yang gemetar itu di leher Lan Jinger yang harum. Namun, sebelum telapak tangannya menyentuh Lan Jinger, dia digenggam erat oleh lengan kanan Gu Yu yang tebal dan gelap, yang berteriak pada Wei Dabao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Wei Dabao merasakan sakit yang datang dari lengannya, ekspresinya berubah, aku baru saja menyelamatkanmu. Jika bukan karena aku, kalian berdua telah terbunuh oleh pedang ajaib. Apakah kamu ingin membalas dendammu? En akan membalas dendam. Gu Yu mencibir, konyol. Begitu suara Gu Yu jatuh, telapak tangannya mulai berputar keras, dan dalam sekejap, suara patah tulang yang tajam datang dari lengan Wei Dabao. Beraninya kamu memukul ide adikku.
Guyu berkata lagi, dan bagian belakang punggung kakinya langsung dari bawah ke atas kaki Wei Dabao. Apa? Tiba-tiba, suara gemuruh yang menusuk hati keluar dari mulut Wei Dabao. Dia mungkin tidak bisa melakukan urusan keluarga sepanjang hidupnya. Tuan Wei, jiwa suci pedang ilahi terkejut. Kamu berani menyakiti tuan mudaku dan mencari kematian. Begitu suara jiwa pedang ilahi jatuh, dan saat cincin roh di bawah kakinya menyala, pedang tiran hitam telah menebas ke arah Guyu. Wajah Guyu dingin, dan dia hendak bergerak, tetapi hanya melihat sosok muda dan tampan jatuh di depan Guyu, dua jari dengan kuat menjepit pedang tiran jiwa suci pedang ilahi. Melihat pemandangan ini, Guyu, Lan Jinger, Dewa Pedang Jiwa, dan semua penonton terkejut, dan langsung terkejut. Kamu, siapa kamu? Jiwa suci pedang ilahi, menatap pria di depannya, bertanya dengan heran. Dia melakukan yang terbaik dengan pisau ini untuk menyebabkan Guyu mati, tetapi dia terjebak di antara jari pria di depannya. Tidak masalah siapa aku. Pria itu tersenyum acuh tak acuh, yang penting, makhluk ini ingin memperkosa seorang wanita di siang bolong, apakah dia terkutuk? Apa katamu? Divine Blade Soul Saint berkata dengan heran, apakah kamu tahu identitasnya? Aku tidak peduli apa identitasnya. Di mataku, Chu Qin tidak memandang rendah wanita, terutama wanita cantik yang diganggu. Chu Qin tersenyum dingin. Itu benar, pria ini adalah Chu Qin. Chu Qin, aku ingat gelar termuda dalam sejarah, itu Chu Qin. Tidak mungkin, apakah itu dia? Para penonton terkejut mendengar bahwa Chu Qin melaporkan keluarganya. Nama Chu Qin telah lama menjadi nama rumah tangga di benua Doulou. Kau adalah Chu Qin, kata Saint jiwa pedang ilahi dengan ngeri. Jika itu adalah nama, itu tidak dapat menjelaskan banyak hal, tetapi Chu Qin dengan mudah menangkap serangan penuhnya, bagaimana mungkin itu bukan gelar Douro? Bagaimana? Chu Qin tersenyum ringan. Lihat Mianxia, sage jiwa pedang ilahi menyerah memegang tangannya di gagang pedang dan berlutut dengan satu lutut ke arah Chu Qin. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi Guyu semakin memadat, dia bahkan tidak dapat melihat fluktuasi kekuatan roh sejati pria di depannya. Hal yang sama berlaku untuk Lan Jinger, tetapi dia masih memiliki beberapa perasaan luar biasa yang terkondensasi di matanya. Pria di depannya memiliki temperamen yang meledak-ledak. Wei Dabao itu, Chu Qin tersenyum dingin pada Wei Dabao, yang telah lupa melolong di tanah, kali ini kamu telah menghapus darah kehidupanmu. Itu dianggap ringan. Jika kamu membiarkanku melihatmu melakukan sesuatu di Kekaisaran Bintang Luo, lain kali kamu akan kehilangan nyawamu. Terima kasih banyak, Chu Qin Mianxia, dan Chu Qin Mianxia, terima kasih karena tidak membunuh. Wei Dabao menahan rasa sakit yang hebat dan terus bersujud kepada Chu Qin. Di hadapan mitos legendaris seperti Chu dan Qin, seorang adipati kekaisaran adalah sampah. Meskipun Wei Dabao keras kepala, dia tidak bodoh. Dia telah mendengar ayahnya mengatakan bahwa Chu dan Qin tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki beberapa hubungan yang tidak biasa dengan permaisuri Xingluo. Pandai menganalisis, inilah mengapa dia bisa begitu bebas. Keluar dari sini, kata Chu Qin dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku akan keluar dari sini, kata Wei Dabao. Dia benar-benar mendorong kepalanya ke tanah dan berguling keluar dari lantai lelang di bawah mata semua orang. Berguling bersama, dan Long Xiaotian. Melihat pemandangan ini, pisau ajaib itu dapat dikatakan patah hati, tetapi dia tahu bahwa jika Wei Dabao tidak melakukan ini, kemungkinan besar nyawanya akan hilang. Terima kasih, nak. Pada saat ini, Lan Jinger berjalan ke arah Chu Qin dan berkata sambil tersenyum padanya. Melihat senyum Lan Jinger dari dekat, pikiran Chu Qin bahkan lebih beriak. Dia memiliki perasaan yang kuat, ingin tahu kedalaman wanita di depannya. Dengan sedikit usaha, apa gunanya? Chu Qin masih tersenyum ringan, aku tidak tahu di mana gadis itu, mengapa kamu datang ke rumah lelang ini? Mengapa kamu mencari Dipsi Shen Yin? Kamu sangat peduli pada wajah Guyu mengembun, dan dia hendak memarahi Chu Qin, tetapi disela tanpa ampun oleh Lan Jinger. Anakku, namaku Lan Jinger. Kakak laki-lakiku dan aku berasal dari selatan. Keluarga bangsawan semuanya adalah keluarga pandai besi dan ingin menemukan beberapa perak rendam laut dalam, dan menempa beberapa senjata untuk dijual demi mencari nafkah. Hanya saja, kepala pelayan kita belum datang ke sini, jadi tidak ada tiket masuk. Ternyata seperti ini, Chu Qin tersenyum tipis, ini kebetulan.
Aku juga hanya butuh beberapa perak tenggelam laut dalam, sepertinya kita akan menawar. Tidak, tidak, Lan Jinger melambaikan tangannya, beraninya aku menawar denganmu, kalau begitu biarkan aku melihat apakah ada lot lain yang cocok. Chu Qin hanya tersenyum tipis. Saat bertemu di air, tidak mungkin bagi Chu dan Qin untuk memberikan barang penting seperti perak tenggelam laut dalam, biarkan saja. Tuan muda, Tuan, Nona, kita terlambat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan dari luar rumah lelang, ada 10 juta koin emas jiwa di kartu ini. Seharusnya cukup untuk menangkap semua tenggelam laut dalam. Itu perak, aku tidak menyangka harga benua Douro begitu murah. Aku baru saja menjual beberapa barang dan mendapat 10 juta koin emas jiwa. Mendengar ini, alis Chu Qin sedikit menyempit. Furukawa, jangan tembak Dipsi Senyin. Lan Jinger balas tersenyum. Ah, pria tua itu, yang dikenal sebagai Furukawa, langsung mengerutkan wajahnya. Baiklah, perkenalkan, namanya Chu Qin. Di usianya yang masih muda, dia adalah seorang titlet Douro. Lan Jinger menunjuk Chu Qin Yanran sambil tersenyum. Gelar Douro, melihat penampilan Chu Qin yang belum dewasa, Gu He tiba-tiba berseru. Chu Qin, perkenalkan, Gu He, pengurus rumah tangga keluarga kita. Lan Jinger tersenyum. Halo, Mianxia. Furukawa mengangguk sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Chu Qin, kamu di sini sendirian. Lan Jinger bertanya selanjutnya. Chu Qin, kamu di sini, pelelangannya sudah dimulai. Sebelum Chu Qin berbicara, Bai Xiu-Xiu sudah berjalan mendekat, yang sebelumnya menekuk lengan Chu Qin. Dia, adikmu. Melihat perilaku intim Chu Qin dan Bai Xiu-Xiu, Lan Jinger dan alisnya sedikit mengerut. Tidak, dia adalah pacarku. Chu Qin tersenyum lembut sambil menatap Bai Xiu-Xiu. Oh, pada saat ini, Lan Jinger merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. Namun, Lan Jinger tersenyum dan berkata, Chu Qin, pacarmu sangat cantik. Terima kasih kakak atas pujiannya, kamu juga sangat cantik. Bai Xiu-Xiu menjawab dengan gembira, lalu dia menoleh ke Chu Qin dan berkata, Chu Qin, pelelangan telah dimulai, ayo kita lewati segera. Bagus, Chu Qin mengangguk, Nona Lan Jinger, ayo kita pergi ke pelelangan dulu, jangan ganggu semua orang. Bagus, Lan Jinger mengangguk. Setelah itu, Chu Qin dan yang lainnya berhasil mencapai baris pertama di lapangan tengah, tetapi Lan Jinger dan yang lainnya tidak mendapatkan hak istimewa dan hanya bisa duduk di belakang. Setelah Lan Jinger duduk, Gu Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan muda, Sen Yin Laut Dalam, Anda benar-benar tidak menginginkannya. Lan Jinger mengangguk, orang bernama Chu Qin ini dapat dikatakan telah menyelamatkan kita sekali. Saya Lan Jinger, bagaimana saya bisa menjadi orang yang membalas dendam? Sol Sein itu, saya bisa mencubit sampai mati dengan satu tangan, dia menyelamatkan kita semua. Gu Yu mengerutkan kening. Gu Yu, saya telah memutuskan. Lan Jinger menjawab, lagi pula, perak yang tenggelam di laut dalam ini sangat murah, menunjukkan bahwa benua Douro seharusnya banyak, dan kita memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, usia Chu Qin sudah cukup untuk menjadi seorang Douro bergelar, dan dia jelas bukan orang biasa. Apakah menurutmu kita memiliki kesempatan untuk memenangkan tawaran dengannya? Baiklah, semuanya mendengarkan Tuan Muda. Gu Yu mengangguk. Pada saat ini, pelelangan telah dimulai, dan itu adalah milik Chu Qin, rumput beracun dari mata es dan api. Pada akhirnya, rumput beracun ini terjual seharga 2 juta koin jiwa emas. Karena rumah lelang ini telah memasang beberapa pemandu jiwa sederhana, pembeli hanya perlu menekan tombol di tangan mereka untuk menaikkan harga, jadi pembeli terakhir tersembunyi. Silakan dapatkan barang lelang berikutnya. Di bawah pengaruh pemandu jiwa penguat suara tuan rumah, sebuah benda besar yang ditutupi kain hitam dibawa ke platform lelang. Barang lelang ini dijual oleh penjual misterius dari tentara kekaisaran. Tuan rumah berteriak, dia adalah piala, Anda dapat menebak apa itu. Besar sekali, apakah ini tangki organ? Itu bukan binatang buas yang istimewa. Para pembeli mulai berspekulasi. Jangan digiling, cepat buka. Bai Xiu-Xiu berteriak langsung ke arah panggung. Baiklah, pembawa acara mengangguk, selanjutnya, mari kita ungkap misteri barang lelang ini. Di bawah semua perhatian, kain hitam itu perlahan dibuka, dan pemandangan di depannya mengejutkan semua orang. Saya melihat bahwa di bawah kain hitam itu,
ada sangkar besi dengan sosok cantik yang terkunci di dalam sangkar itu. Itu adalah seorang wanita, dia tampak seperti berusia 20-an, dia sangat cantik, dan sosoknya sangat seksi. Karena pakaian wanita itu compang camping, memperlihatkan area pemandangan yang indah, kaki panjang putih, dan lengan seperti teratai bersalju, membuatnya tampak sangat menggoda. Namun, wanita cantik itu dikurung tanpa ampun di dalam sangkar besi, dengan belenggu di leher, pergelangan tangan, dan kakinya. Hei, cantik sekali. Seseorang terkejut. Tidak, dia bukan manusia. Perhatikan baik-baik. Dia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Ini adalah gadis naga yang setengah manusia dan setengah binatang. Teriak orang lain. Gadis naga. Apa itu gadis naga? Seseorang bertanya-tanya. Ya, dia adalah gadis naga dan Catwoman, seperti pencuri serigala, adalah setengah manusia dan setengah binatang. Tapi gadis naga jauh lebih berharga daripada Catwoman bajak laut serigala. Karena naga adalah ras paling mulia di antara binatang buas, mereka meremehkan untuk menyerahkan darah mereka kepada manusia. Teriak pembawa acara, dan dia bukan gadis naga biasa. Dia adalah pemimpin suku barbar di dekat Kekaisaran Bintang Luo, dan para ksatria Kekaisaran menghabiskan banyak biaya untuk menangkapnya hidup-hidup. Pupil mata Chukin sedikit menyusut, bahkan sedikit marah. Di satu sisi, karena wanita ini memang cantik. Di antara para wanitanya, Zijigu Yuena dan Qinglong semuanya adalah naga. Maka keturunannya akan menjadi gadis naga. Bajingan, Raja Naga bermata biru berkata dengan marah. Qinglong, mereka tidak bisa disalahkan, mereka hanya bertanggung jawab atas pelelangan. Chukin menenangkan diri dan mencegah serangan Raja Naga bermata biru. Salahkan ksatria yang menangkapnya hidup-hidup. Tidak sulit untuk melihat dari mata Chukin bahwa seseorang akan menderita. Saudara Chukin, ayo kita beli dia. Bai Xiu berkata, dia sangat menyedihkan. Ya, Chukin mengangguk. Pada saat yang sama, Gu Yu juga sedikit mengejek, benua Douro ini benar-benar memiliki segalanya, dan bahkan menjual setengah orc. Hah, Lan Jinger berkata dengan ekspresi kental, perilaku binatang buas. Apa gunanya gadis naga? Mengapa membelinya dengan begitu ganas? Pada saat ini, kelima orang itu berteriak. Pertanyaan bagus. Tentu saja orang biasa tidak bisa menjinakkannya, tetapi semua orang di sini adalah elit benua Douro. Apakah kamu takut tidak akan bisa menjinakkan setengah orc? Pada saat yang sama, aku dapat memberitahu kamu bahwa tubuh gadis naga ini bersih dan tanpa cacat. Wanita yang sangat cantik, kamu membelinya kembali. Kamu tahu segalanya. Pembawa acara tersenyum penuh pengertian. Tiba-tiba, sekelompok LSP menunjukkan senyum menyedihkan. Yah, harga awal gadis naga adalah 5 juta koin jiwa emas. Pembawa acara berteriak keras. Begitu suara pembawa acara turun, banyak orang menekan tombol satu demi satu. Setelah puluhan kali kenaikan harga, gadis naga ini benar-benar mencapai harga setinggi langit 10 juta koin jiwa emas. Tuan muda, apakah kamu telah menggunakan semua koin jiwa emas untuk membeli gadis naga? Furukawa sedikit terkejut. Dia tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kata Lan Jinger dengan tangan terlipat. Meskipun gadis naga itu cantik dan menggoda, tetapi bagi seorang wanita, tidak semua orang mau membayar 10 juta koin jiwa emas. Tak lama kemudian, kenaikan tarif pun berhenti. 10 juta sekali, 10 juta 2 kali, ... Chukin, cepatlah. Aku akan dibeli oleh orang lain. Bai Xiu berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Chukin tersenyum lembut dan menekan tombol di tangannya lagi. 10,5 juta koin jiwa emas. Pembawa acara berteriak keras. Apa yang harus dilakukan, Tuan Muda? Tawarannya terlalu banyak. Furukawa mengerutkan kening, kami tidak memiliki lebih banyak koin jiwa emas. Tidak masalah, kami tidak menginginkannya. Lan Jinger balas tersenyum. Hah. Furukawa berkata sedikit bingung. Lan Jinger tidak menjawab, dia melihat ke arah Chukin dengan senyum di wajahnya, karena dia telah memperhatikan Chukin, dan dia dapat melihat bahwa Chukin menekannya terakhir kali. 10,5 juta koin jiwa emas, terjual. Setelah tidak ada yang menawar, pembawa acara memberikan kata terakhir. Bagus, aku membelinya. Bai Xiu tampak senang. Melihat penampilan Bai Xiu yang polos, Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajah kecilnya yang penuh kolagen, seperti lemak giok. Selanjutnya,
beberapa barang dilelang satu demi satu, pada dasarnya semua milik Chukin. Hanya dalam beberapa saat, Chukin telah mendapatkan 50 juta koin jiwa emas. Berikutnya adalah pelelangan umum tulang jiwa, yang membuat semua orang bersemangat, dan akhirnya menjual 40 juta koin jiwa emas lainnya dengan harga setinggi langit. Chukin merasa sedikit lucu entah mengapa, tulang roh tingkat rendah ini, yang bahkan tidak dia lihat, benar-benar tak ternilai harganya di mata orang-orang biasa. Tentu saja, koin jiwa emas adalah angka yang tidak mencolok di mata Chukin. Setelah memperoleh 90 juta koin jiwa emas, tidak diragukan lagi bahwa Chukin berhasil memenangkan 20 ton perak tenggelam laut dalam dengan harga 25 juta koin jiwa emas. Baiklah, ayo, Chukin tersenyum tipis. Setelah itu, Chu dan Qin mengikuti staf rumah lelang ke belakang panggung. Orang yang bertemu Chukin adalah seorang wanita bertelinga kucing yang mempesona. Dengan suara klip yang manis, dia menunjuk ke kandang yang ditutupi kain hitam dan berkata kepada Chukin, di bawah mahkota, ini adalah hasil lelang Anda. Segera setelah itu, Mao Erniang menyerahkan buklet yang sudah ditandatangani, di bawah mahkota, selama Anda menandatanganinya, kepemilikan barang lelang ini akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Chukin mengangguk, menandatangani namanya dengan cerdas, dan tersenyum tipis, ayo kita buka. Ya, Mao Erniang mengangguk. Setelah ini, beberapa keamanan rumah lelang membuka kain hitam, memperlihatkan gadis naga yang diikat oleh 5 rantai besar. Melihat gadis naga dari dekat, Chukin merasa bahwa orang di depannya lebih cantik. Namun, tidak peduli seberapa cantik wanita itu, wajahnya kusam dan penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Tidak ada yang tahu apa yang telah dia alami. Dan Qinglong berkata dengan sedikit marah, cepat dan buka kandangnya. Nyonya, gadis naga ini sangat ganas, kata Mao Erniang dengan sedikit khawatir. Kembalilah, jawab Chukin dengan tenang. Setelah berbicara, dia memanggil pedang raksasa es dan membuat beberapa gerakan di udara. Kandang hitam dan rantainya langsung terputus. Melihat pemandangan ini, Mao Erniang dan yang lainnya terkejut dan melangkah mundur, tetapi hanya untuk melihat bahwa meskipun gadis naga itu melepaskan belenggu, dia, yang dibelenggu, tidak bertindak. Pada saat ini, pedang es Chukin berayun beberapa kali lagi, dan akhirnya gadis naga itu menjadi sedikit takut, tetapi pedang Chukin tidak melukainya sama sekali, malah memotong satu-satunya belenggu yang tersisa di tubuhnya. Pada saat ini, seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulut gadis naga itu, dan dia tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Mao Erniang, Chu dan Qin segera berjalan mendekat dengan ketakutan. Untungnya, masih ada napas. Aku seharusnya pingsan saja. Bai Xiu pertama kali merasakan napas gadis naga itu dan menghela napas lega. Chukin marah, apa yang terjadi? Apa yang salah dengannya? Mianxia, kami benar-benar tidak tahu. Mao Erniang berkata dengan takut, ketika kami menyelidiki tubuhnya, semuanya baik-baik saja. Kurasa kau menyiksanya. Qinglong berkata dengan dingin, gadis naga itu memiliki darah naga di tubuhnya, yang dianggap sebagai jenisnya. Sambil berbicara, Qinglong mulai menyuntikkan beberapa kekuatan khusus ke dalam tubuh gadis naga itu. Mianxia, kami sama sekali tidak menyiksanya. Mao Erniang langsung berlutut dan berkata dengan gemetar, ketika Jenderal Wei Qintian menyerahkannya kepada kami, seperti ini. Mao Erniang baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya, dan tiba-tiba berhenti, karena dia terburu-buru menyebutkan nama Jenderal Xing Luo yang telah menangkap gadis naga, yaitu, si penjual. Ini tidak pernah diizinkan. Namun, setelah memikirkannya, Chukin sudah marah dan nyawanya tidak terselamatkan. Dia masih mengumpulkan keberanian dan berkata, Mianxia, atau kalau tidak, mari kita kembalikan uang lelang kepadamu dan memberimu 3 kali lipat kompensasi. Lupakan saja, tidak perlu. Chukin menggelengkan kepalanya, turunlah. Ya, Mao Erniang keluar dari kamar dengan cemas. Pada saat ini, dengan suara batuk pelan, gadis naga akhirnya terbangun. Pada saat ini, Chu Qinming dengan jelas melihat matanya dengan jelas, dan matanya tampak coklat langka, tetapi matanya masih sangat indah. Kalian, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Gadis naga membuka matanya dan menatap Chu Qin, Qinglong, dan Bai Xiu yang aneh, dan berkata dengan sedikit ngeri. Kakak gadis naga, jangan takut, kami tidak akan membunuhmu. Kata Bai Xiu. Tidak, tidak, kalian semua iblis. Gadis naga menjawab dengan ngeri,
lalu dia mengalihkan pandangannya ke Chukin, terutama kamu hanya menginginkan hidupku. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh gadis naga itu meledak menjadi darah merah, dan pada saat yang sama, telapak tangannya berubah menjadi cakar naga, mencoba untuk mencengkeram Chukin, tetapi dia tidak bergerak, karena dia dipegang erat oleh telapak tangan Qinglong, hidup. Pada saat yang sama, mulut Qinglong mengucapkan kata-kata yang menakutkan, hanya setengah naga, aku berani menyerang tuanku, apakah kamu lelah hidup? Kata-kata Qinglong, disertai dengan pelepasan kekuatan naga yang kuat, tiba-tiba tubuh gadis naga itu mulai bergetar, dia memadatkan kekuatan rohnya, berbalik, dan menatap Qinglong. Dengan heran, kamu adalah seekor naga. Ya, aku seekor naga. Wajah Qinglong memiliki wajah naga biru imajiner, dan berkata dengan dingin, gadis kecilmu benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk, tuanku dan aku menyelamatkanmu, kamu tidak akan membalas dendammu. Longling, lihat Tuan Qinglong. Gadis naga itu tercengang pada pandangan pertama. Wanita di depannya bukan hanya seekor naga, tetapi juga naga biru tertinggi di antara para naga. Selain itu, kemampuan untuk mengubah bentuk manusia menunjukkan bahwa naga biru ini telah dibudidayakan setidaknya selama 100.000 tahun, jadi dia tidak bisa tidak terkejut. Siapa namamu? Siapa itu? Bagaimana kamu bisa tertangkap di sini? Chukin bertanya dengan tenang, melihat Longling tenang. Tuan Hui, namaku Longling, patriark suku Tyrannosaurus. Gadis naga itu menjawab dengan hormat kepada Chu dan Qin. Bahkan Qinglong akan memanggil Chukin sebagai tuan, beraninya dia membuat kesalahan. Suku Tyrannosaurus. Chukin duduk dengan penuh minat. Ya, suku Tyrannosaurus kami, juga dikenal sebagai suku setengah naga, di antara suku-suku, kebanyakan dari mereka adalah beberapa hibrida naga dan manusia. Awalnya, kami tinggal jauh di pegunungan di bagian timur laut Kekaisaran Bintang Luo, dan tidak ada apapun di dunia, tetapi itu berarti menyinggung seorang jenderal Kekaisaran Bintang Luo. Jenderal itu berkata bahwa kami alien, membakar gunung dan membantai seluruh suku kami. Hanya saya yang lolos dan ditangkap hidup-hidup. Longling mengaku, bajingan. Qinglong memarahi dengan marah. Itu benar, hanya karena itu adalah keturunan binatang buas dan manusia, apakah itu akan ditolak? Manusia terlalu egois. Bai Xiuxiu memarahi. Chukin melemparkan pandangannya pada Bai Xiuxiu. Maaf, Chukin, aku tidak bermaksud padamu. Bai Xiuxiu buru-buru meminta maaf, maksudku Jenderal Xingluo, yang adalah Jenderal Wei Qintian. Chu dan Qin sebenarnya merasakan hal yang sama, jika setengah naga itu kejam untuk dibunuh, mereka mungkin bisa dihukum. Tetapi orang-orang tetap aman, mengapa Jenderal Xingluo menyerang mereka? Yang terpenting, Longling ini sangat cantik. Setelah jeda, Chu Qin melanjutkan, lalu, kemana kamu berencana untuk pergi di masa depan? Aku ingin balas dendam, aku ingin membunuh Jenderal Xingluo ini. Longling berkata dengan amarah di matanya. Bukannya aku menyerangmu. Dengan kekuatanmu di level Kaisar Jiwa, akan sulit untuk membunuh Wei Qintian. Chu Qin tersenyum tenang. Chu Qin teringat nama Wei Qintian, bukankah itu hanya ayah dari Wei Dabao? Meskipun Chu Qin tidak tahu kekuatan Wei Qintian, kekuatannya tidak akan pernah terlalu lemah jika dia mampu membuat orang suci jiwa dari pedang jiwa memperlakukannya dengan sangat hormat. Tuan Chu Qin, tidak, Tuan, saya bersedia menjadi budak dan pelayan Anda selama sisa hidup saya. Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya membunuh Wei Qintian. Longling berhenti, dan langsung membungkuk. Hahaha, Chu Qin tersenyum ringan, jika seseorang membungkuk dan saya dapat membiarkan saya Chu Qin mengambil tindakan dengan santai, lalu siapa saya? Terlebih lagi, Anda telah dibeli oleh saya, dan Anda awalnya adalah pelayan saya. Qinglong hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Chu Qin. Yang terakhir melanjutkan, namun, Longling, demi wajah Qinglong, mungkin suatu hari saya dapat membantu Anda membunuh Wei Qintian, tetapi premisnya adalah Anda harus patuh. Tetaplah di sisiku. Membunuh Wei Qintian mudah bagi Chu Qin, tetapi Chu Qin bukanlah orang gila, bunuh saja siapapun. Baik, Tuan, jawab Longling dengan hormat. Baik, Chu Qin mengangguk, dan mengeluarkan sepotong pakaian dari wadah pemandu jiwa, pakai pakaian itu dan kembalilah bersamaku. Ya, jawab Longling. Longling berkata, dia ingin menanggalkan pakaiannya di depan Chu Qin. Petik 2 titik. Apa yang kamu lakukan? Chu Qin sedikit mengernyit. Ganti pakaian, jawab Longling.
Tunggu saat aku keluar. Ada yang murahan, terutama jika menyangkut kesucian wanita, Chu dan Qin tetap tidak akan menerimanya. Lagi pula, Longling bukan istrinya, dan Chu Qin tidak menganggap Longling sebagai budak sungguhan. King Long, Siu Siu, ayo keluar dulu, kata Chu Qin, dan membawa kedua wanita itu keluar dari kamar. Longling terkejut sejenak, tetapi tetap mulai berganti pakaian. Chu Qin, teriak King Long pada Chu Qin begitu dia keluar dari kamar. Baiklah, ada apa? Tanya Chu Qin. Chu Qin, apakah kamu akan membalas dendam Longling? Tanya King Long. Seharusnya begitu. Chu Qin mengangkat alisnya dan menjawab, King Long, apakah kamu juga ingin membunuh Wei Qintian? Ya, King Long mengangguk dengan rapi, bajingan ini, aku tidak tega membunuh begitu banyak setengah naga. Kalau begitu pergilah. Chu Qin mengangguk. Karena wanita-wanitanya sendiri sangat marah, Chu Qin tidak perlu berjuang, apalagi alasan apapun. Bagus, King Long mengangguk. Siu Siu, kamu juga pergi bersamamu. Selain itu, kamu juga pergi dengan Dajian Lingji dan Jianji. Chu Qin melanjutkan. Bagus, Bai Siu Siu mengangguk. Ya, pada saat yang sama, dalam benak Chu Qin, gema dari 3 daji bergema. Ketika kata-kata itu jatuh, King Long dan Bai Siu Siu, serta 3 master tak tertandingi dalam rahasia, semuanya meninggalkan sisi Chu Qin. Chu Qin, pada saat ini, suara wanita yang indah terdengar. Chu Qin berbalik dan melihat Lan Jing'er, yang memimpin Gu He dan Gu Yu dan mereka berdua berjalan menuju ke sini. Lan Jing'er, kamu belum pergi. Chu Qin menjawab sambil tersenyum. Kami baru saja mengambil barang lelang. Lan Jing'er menjawab, ngomong-ngomong, Chu Qin, kamu tinggal di mana? Aku, Istana Xingluo, jawab Chu Qin. Jadi, kamu anggota keluarga kerajaan. Lan Jing'er bertanya sedikit terkejut. Lupakan saja, Permaisuri Xingluo adalah temanku. Chu Qin tersenyum tipis. Bagaimana denganmu? Kamu berasal dari kota mana di selatan? Tanya Chu Qin. Kota tepi laut, jawab Lan Jing'er. Kota pesisir. Chu Qin bertanya sedikit terkejut, bukankah di sana ada yang berpenghuni? Lan Jing'er terkejut sejenak, lalu menjawab, kami masih agak jauh dari kota tepi laut. Kami tinggal di desa kecil. Di desa kecil, sekali tembak 10 juta koin jiwa emas. Tidak mudah, tidak mudah. Chu Qin pura-pura tersenyum. Kata-kata Lan Jing'er penuh dengan celah, dan Chu Qin sudah mulai meragukannya. Lan Jing'er terdiam beberapa saat. Pada saat ini, pria parubaya berkacamata berbingkai hitam datang dan dengan hormat menyerahkan kartu platinum dan cincin zamrud. Chu Qin Mianxia, ini lelang Anda. Perak yang terendam di laut dalam, selain dikurangi perak yang terendam di laut dalam dan biaya gadis naga serta biaya penanganan, ini adalah hasil lelang Anda, total 67 juta koin jiwa emas. Oke, Chu Qin tersenyum sedikit, dan segera memasukkan kartu platinum dan cincin zamrud ke dalam wadah pemandu jiwanya. Pada saat ini, ekspresi Gu Yu dan Gu He berubah kaget. Ternyata Shen Yin laut dalam telah dibeli oleh Chu Qin Mianxia. Lan Jing'er juga sedikit berubah, tetapi dengan cepat tersenyum pada Chu Qin Yanran. Gadis Lan Jing'er, jika Anda membutuhkan perak terendam laut dalam dengan segera, saya dapat memberikannya kepada Anda bahkan setelah saya menggunakannya. Jawab Chu Qin, tidak perlu. Lan Jing'er menggelengkan kepalanya. Pertama, kita akan meninggalkan ibu kota Kaisar Xingluo. Kedua, koin jiwa emas kita telah dihabiskan. Dan ketiga, bahan-bahan yang kita beli sudah cukup untuk menggantikan efek Shen Yin laut dalam. Kalian akan segera pergi. Chu Qin merasa sedikit kecewa. Ya, Lan Jing'er mengangguk, terima kasih Chu Qin atas kebaikanmu. Kita akan punya waktu nanti. Setelah itu, Lan Jing'er membawa Gu Yu Gu He dan berjalan menuju bagian luar gudang rumah lelang. Melihat punggung Lan Jing'er, Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit. Sejujurnya, ada rasa kasihan di hatinya, wanita secantik itu langka. Tuan rumah. Detik berikutnya, pintu ruangan terbuka, dan sosok cantik muncul di mata Chu Qin. Orang-orang di depan Chu Qin, jangan terlalu cantik, kulitnya sangat halus dan lembut, sebening kristal dan tanpa cacat, seolah-olah direndam dalam susu segar. Pada saat yang sama, penampilannya bahkan lebih menakjubkan. Ditambah dengan tanduk naganya yang unik, ia memiliki kecantikan glamor yang unik. Pada saat yang sama, ia mengenakan rok panjang plastik berwarna bintang yang diberikan oleh Chu dan Qin. Temperamen yang cantik muncul secara spontan. Kamu adalah Longling.
Chukin sedikit terkejut. Longling tadi memiliki wajah yang kotor dan pakaian yang compang camping. Meskipun dia dapat melihat penampilan dan sosoknya, dia tidak pernah dapat melihat kulit dan temperamennya. Tapi sekarang, temperamen unik Longling hanya menambah kecantikannya. Ya, Longling mengangguk dengan lembut, ada kamar mandi di kamar. Ngomong-ngomong, aku membersihkan tubuhku. Maaf, Tuan, Anda telah menunggu lama. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum ringan. Ngomong-ngomong, di mana saudari cantik itu dan Tuan Qinglong? Longling bertanya dengan mata coklatnya yang indah dan berbinar. Mereka sudah pergi lebih dulu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak ingin memberitahu Longling untuk saat ini bahwa Qinglong akan membunuh Wei Qintian. Longling, ayo kita pergi. Chukin tersenyum tipis. Bagus. Longling mengangguk. Petik 2. Tunggu sebentar, kata Chukin, mengeluarkan topi matahari bundar milik seorang wanita dari wadah pemandu jiwa dan mengenakannya di kepala Longling, menutupi tanduk naganya dengan sempurna. Bagaimanapun, ini adalah dunia manusia, lebih baik menyembunyikan identitasmu. Chukin tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan. Longling sedikit tergerak. Dia membenci manusia. Bagaimanapun, manusia telah menghancurkan sukunya dan memenjarakannya sebagai binatang buas. Namun, Chu dan Qin berbeda. Pertama-tama, bahkan Qinglong harus mematuhi perintah Chu dan Qin. Kedua, Chu dan Qin tampaknya sama sekali tidak menganggapnya sebagai budak. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Lan Jinger dan Gu Yu Gu He keluar dari rumah lelang. Tuan muda, saya yakin sinyal naga laut baru saja terungkap di wadah pemandu jiwa Chukin. Gu Yu berkata kepada Lan Jinger. Chukin tidak tahu, saat dia membuka wadah pemandu jiwa, dia telah mengungkapkan lokasi naga laut. Mungkinkah Chukin membunuh Kaisar Iblis? Lan Jinger mengerutkan kening. Dia sangat menyayangi Chukin, dan dia tidak ingin mempercayainya. Siapa lagi kalau bukan dia? Gu Yu menjawab, dia adalah pemegang gelar Douluo termuda di benua Douluo, dan teman permaisuri Xingluo. Pasti dialah yang mengumpulkan banyak orang kuat dan membunuh Kaisar Iblis. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Furukawa bertanya. Tidak boleh terlambat. Kita harus segera memanggil anggota Anbu di kota untuk membunuh Chu dan Qin bersama-sama, merebut kembali Hailong, dan membalaskan dendam Kaisar Iblis. Gu Yu menjawab, kalau tidak, saat dia kembali ke istana Xingluo, kita mungkin akan melakukannya. Tidak mungkin. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa istana Xingluo ini sangat aneh, dan gelar Douro tidak berbeda dengan orang biasa di dalamnya. Apakah ada hal seperti itu? Lan Jinger sedikit terkejut. Ya, Furukawa mengangguk, aku juga mendengar di kota. Baru saja Chukin memiliki 2 orang kuat di sampingnya. Sekarang kedua orang kuat itu kemungkinan besar memiliki sesuatu untuk pergi ke tempat lain. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ya, dia masih punya 20 ton perak tenggelam di laut dalam di tangannya. Gu Yu menimpali. Baiklah, kalau begitu, panggil 5 tetua lainnya dan semua anggota Anbu untuk datang ke balai lelang kekaisaran. Lan Jinger berhenti, dan Yusou berkata dengan suara yang kental. Meskipun Chukin memperlakukannya dengan sangat baik, dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia sedikit tersentuh oleh Chukin, tetapi Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah dermawannya, dan dia tidak bisa membiarkan Chukin pergi. Chukin baru saja keluar dari toko pakaian bersama Longling. Terima kasih, Tuan, karena telah membeli begitu banyak pakaian untukku. Longling berkata kepada Chukin dengan penuh rasa terima kasih. Bagaimanapun, kamu akan selalu mengikutiku di masa depan. Tidak akan berhasil jika kamu tidak memiliki beberapa pakaian yang layak. Chukin tersenyum lembut. Ya, Longling mengangguk. Dia adalah orang yang menghargai janji. Karena Chukin telah ditetapkan sebagai tuan, apapun alasannya, dia akan patuh kepada tuannya selama sisa hidupnya. Longling, apakah kamu punya saudara? Tanya Chukin lagi. Tidak, mereka semua tewas dalam kebakaran itu. Longling menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ayah atau ibumu? Salah satu dari mereka seharusnya anggota klan naga, kan? Chukin kemudian bertanya. Itu ayahku, dia adalah Raja Naga Api. Longling menjawab, tapi, setelah ibuku lahir, dia pergi. Pergi. Chukin mengerutkan kening. Baiklah, tinggalkan aku dan ibuku. Ibuku melahirkanku di Stosia dan meninggal. Suku itu mengeluarkanku dari tubuh ibuku. Longling mengangguk, pikirkan juga. Binatang buas jiwa dapat hidup selama ribuan tahun. Bahkan 100.000 tahun,
ditambah karakter naga Yin, dia tidak tahu berapa banyak wanita yang ada. Tidak ada yang peduli itu baik. Longling menambahkan, Longling, ini tidak mutlak. Chukin tersenyum kembali, apa pendapatmu tentangku? Tuan sangat baik, jawab Longling. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu, aku punya lusinan wanita? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Ah, maafkan aku, Tuan, kalau begitu aku salah bicara. Longling tertegun sejenak, lalu cepat-cepat meminta maaf. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum tipis, baiklah, Longling, aku akan mengubah pandanganmu tentang pria yang berhati baik. Ya, Longling mengangguk pelan, hahaha, jangan percaya padaku. Chukin tersenyum lebar. Tidak, Longling buru-buru menjawab, itu juga benar. Chukin meletakkan tangannya di belakang kepalanya, lagi pula, kau sudah membenci ayahmu yang lama, Long. Memang, ini bajingan, tapi... Chukin tersenyum, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kata-katanya tiba-tiba terhenti. Karena pada saat ini, sistem akan membunyikan suara, ding. Misi Dewi telah dilepaskan, misinya, kalahkan semua kekuatan penyerang Roh Kudus. Dapatkan 100% dukungan dari Dewi Lanjinger, Roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Benar saja, Lanjinger adalah orang yang diajar oleh Roh Kudus. Setelah mendengar perintah sistem, Chukin langsung mengerti semuanya. Tapi, apa, Tuan? Longling bertanya dengan ragu. Itu tidak benar. Chukin tidak menjawab kata-kata Longling. Pada saat yang sama, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengubah penampilannya menjadi senyum hippie, mengerutkan kening dan berhenti. Ada apa, Tuan? Longling mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Rumah lelang kekaisaran terletak di kaki Gunung Mata Jahat. Kita sudah berjalan selama setengah jam jika kita menghitung waktu untuk membeli pakaian. Chu dan Qin berkata dengan serius. Dengan itu, pupil mata Chukin memutih. Selanjutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul, saya melihat jalan-jalan di sekitarnya, kerumunan yang ramai menghilang, dan digantikan oleh hutan lebat. Wajah Longling tiba-tiba menjadi sedikit ketakutan, dan mulut Chukin miring, Longling, datanglah padaku. Longling mendengar ini dan segera mendekati Chukin. Saya bingung dengan kalian semua untuk sementara waktu. Chukin tersenyum dingin, keluar dari sini. Begitu suara Chukin jatuh, puluhan sosok hitam jatuh di sekelilingnya dan Longling. Orang-orang ini semuanya ditutupi oleh jubah dan topeng hitam, dan mereka sama sekali tidak dapat melihat warna asli mereka. Selain itu, dari sudut pandang fluktuasi kekuatan roh kelompok orang ini setidaknya di atas orang bijak jiwa. Tuan, kekuatan roh orang-orang ini berfluktuasi, sangat kuat. Longling berkata dengan heran, aku tidak akan berpikir bahwa puluhan orang bijak jiwa dapat membunuhku. Chukin tersenyum menghina. Pada saat ini, 7 sosok lagi jatuh, dan mereka masih ditutupi oleh jubah hitam, tetapi 2 dari mereka dapat melihat beberapa petunjuk, karena salah satu dari mereka memiliki mata yang terlalu indah, dan yang lainnya memiliki bekas luka yang mencolok di sudut matanya. Itu benar-benar kamu, Lanjinger. Chukin melihat mata itu dan langsung memastikan identitas Lanjinger. Kamu, bagaimana kamu tahu? Guyu Guhe dan yang lainnya semua terkejut, dan Lanjinger berkata dengan heran. Matamu terlalu jelas, bukankah seharusnya ditutup-tutupi? Chukin tersenyum tipis. Namun, menutupi tidak ada gunanya, karena mataku memiliki kekuatan perspektif. Keterampilan kecilmu, ya, aku tidak valid. Ketika Lanjinger mendengar kata-kata itu, dia tidak lagi menyembunyikan apapun, dan langsung melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang menakjubkan dan cantik. Jika tebakanku tidak salah, kamu adalah Kekaisaran Matahari Bulan, orang-orang yang diajar oleh Roh Kudus. Chukin tidak terlalu terkejut. Lagi pula, sistem telah memberitahunya identitas kelompok orang ini. Bagaimana kau tahu? Guyu berkata dengan kaget. Jika Chukin mengenal Lanjinger, itu mungkin benar-benar karena matanya dan sudut pandang Chukin yang sangat kuat. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan mereka, identitas Sekte Roh Kudus, dan seluruh benua Douluo, tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Apa? Bagaimana kau tahu? Lanjinger mengerutkan kening. Sangat sederhana. Chukin menjawab, pembicaraanmu hari ini penuh dengan celah. Teman dengan bekas luka di sudut matanya juga mengatakan sesuatu tentang benua Douluomu, yang menunjukkan bahwa kau bukan dari benua Douluo. Kedua, kau yang pertama, mengejar perak yang terbenam di laut dalam, dan melelang beberapa kristal pemandu jiwa dan inti energi.
Ini semua adalah barang-barang yang diperlukan untuk membuat pemandu jiwa, yang menunjukkan bahwa kau ahli dalam teknologi produksi pemandu jiwa. Hanya ada satu tempat seperti itu di Kekaisaran Matahari Bulan. Selain itu, dua gelar Douluo di sekitarmu dengan lusinan orang bijak jiwa ini sangat tiran dalam hal kekuatan dan aura roh, dan mereka tidak dapat dimiliki oleh para ahli jiwa yang tidak jahat. Jadi aku menyimpulkan bahwa kau dan beberapa sekte Roh Kudus yang kubunuh beberapa waktu lalu berhubungan dengan para tetua. Tetua Kiamat dan Tetua Kalajengking, kau benar-benar membunuhnya. Pupil mata Lan Jinger terbuka. Berani melakukannya atau tidak mengakuinya, itu bukan gayaku, itu benar. Chukin mengangguk dengan tenang, tapi aku penasaran, aku telah membunuh semua orang yang diajarkan oleh Roh Kudus, bagaimana kau menemukanku? Karena naga laut, Guyu menjawab, Chukin, ketika kau mengumpulkan perak imersi laut dalam di rumah lelang tadi, kau membocorkan informasi naga laut di wadah pemandu jiwamu. Jadi seperti ini, Chukin tersenyum ringan dan berkata sedikit. Karena kau telah mengakui bahwa kau membunuh Tetua Sekte Roh Kudus, maka kau pasti telah membuat kesadaran fana. Guyu melanjutkan dengan dingin. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan dirimu? Chukin masih tidak berkata apa-apa. Kaisar iblismu bukanlah lawanku. Kau hanya bisa membunuhku dengan kekuatan jiwamu, tetapi gelar level 95. Douro dan puluhan orang suci jiwa.